Hai hai, balik lagi nih sama aku dan kali ini aku mau nge-review salah satu hotel yang lokasinya cukup strategis di Singapura dan dia tuh deket banget sama dua line MRT yaitu Purple Line sama Blue Line. Jadi dia itu lokasinya sangat-sangat strategis menurutku dan Purple Line-nya itu tuh Chinatown Station dan yang satunya lagi itu Telok Air Station. Nah, nama hotel ini Mercure Icon Singapore City Center dan ini aku kemarin masuknya lewat pintu sampingnya mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya ada dua entrance di pintu sisi samping yang kecil ini yang aku naikin dan yang satu lagi tuh kalau kalian lihat itu ada window yang satu deret itu ya. Itu main entrance mereka. Jadi kalau kalian naik taksi itu kalian bakal turunnya di lobby sana. Nah, ini penampakan lobby areanya. Ini rame banget ya pas aku check in, nggak tahu kenapa tapi rame banget kayak hotelnya tuh full banget kayak aku juga mungkin lagi karena lagi peak season ya pas aku check in ini kemarin kan. Nah, kebetulan tuh emang harga per malamnya juga cukup mahal. Jadi sekitar 2,7 apa 2,6 gitu. Aku nggak inget ya pastinya berapa. Cuman emang waktu kemarin itu sekitar segituan karena emang lagi high season. Cuman kalau kalian nginepnya lagi nggak high season mungkin lebih murah ya. Nah, proses check ini kemarin itu juga cukup cepat karena kita datang ke hotelnya juga sekitar jam 2 duaan gitu deh kayaknya jam 2 siangan jadi emang udah boleh check in ya dan kebetulan kamar kita tuh udah ready dan ini liftnya dia cukup unik ya bukan yang kayak kita pencet naik ke atas melainkan kita tap kartu kamar kita jadi dia langsung otomatis kasih tahu lift mana yang menuju ke kamar kita gitu. Jadi kayak orang sembarangan gitu nggak mungkin bisa naik ke atas kamar kita kalau nggak punya kartu kamar hotelnya dia nggak bakal bisa naik ke kamar. Jujur ini pas kita masuk ke lobby dan hotelnya nih feel-nya tuh sebenarnya bukan yang grand-grand banget ya karena ini bukan Grand Mercure melainkan ini Mercure biasa aja tapi untuk area dari koridor ke kamarnya nih menurutku sih cukup lumayan oke ya dari feel environment-nya gitu dari desain-desainnya tuh kalau kalian lihat ini kayak masih baru banget kan dan looks-nya tuh bukan hotel-hotel yang udah lama, melainkan ini memang masih baru ya. Nah, untuk kamarnya sendiri nih kalau kalian lihat, kalau kalian sadar, pintu antar satu kamar tuh lumayan cukup deket. Dan emang ternyata pas kita masuk ke kamarnya, dia tuh emang lumayan kecil ya guys. Jadi kalau kalian lihat nih, nanti aku tunjukin ya ke kalian kamar aku. Ini kayaknya sih kamarku juga baru dibersihin dan pas kemarin kita masuk ke kamar itu tuh kayak ada satu alat yang ketinggalan gitu di kamarnya dan kebetulan ada housekeepingnya langsung kita panggilin untuk ambil si alatnya itu. Nah ini dia penampakan kamarnya. Kalau kalian lihat ini menurutku sih kecil banget ya guys karena aku pun masuk-masuk langsung ketemunya sama wastafel dan juga toilet terus ranjang habis itu mentok ke window jadi bener-bener kayak nggak ada space buat kita taruh barang sih menurutku. Hotel ini tuh kurang cocok ya kalau kalian tinggal buat bareng sama family kalian atau kalian bawa anak. Menurutku sih ini kurang rekomen. Tapi mungkin kalau kalian bisa upgrade kamar kalian ke tingkat yang di atas ini karena kita booking yang paling basicnya. Jadi kamar yang paling biasa banget. Ini tuh cocoknya khusus untuk kayak couple aja atau kalau kalian bisnis trip mungkin ke sini gitu ya. Tapi kalau kalian rame-rame sama keluarga kalian, sama anak kalian, aku sih nggak rekomen ya karena kamarnya super kecil ini. Cuman other than that itu semuanya oke banget dari akses MRT-nya, akses busnya, dan juga restoran-restoran, terus makanan-makanan, hawker center di sini tuh banyak banget. Lalu untuk ke Chinatown sendiri juga deket banget. Jadi kalau teman-teman yang sering beli obat atau makanan di Chinatown itu tinggal jalan kaki aja sekitar 5 menitan tuh udah nyampe. Jadi di sini tuh sebenarnya aksesnya tuh bagus banget dan yang aku paling suka tuh sebenarnya window-nya ini tuh kan lebar ya. Jadi kayak kita ngelihat pemandangannya tuh nggak ada yang keblok sama sekali. Nah ini untuk fasilitas di kamarnya sih standar ya. Bener-bener menurutku ini nggak ada space untuk taruh koper. Tapi di kasur sama bantalnya nih menurutku cukup sih dan empuk gitu. Nah untuk bantalnya kita dapat 4 jadi nggak berebutan ya.
Dan pencahayaannya juga lumayan terang sih karena ini lebar jendelanya cukup besar. Jadi kalau kalian yang mau make up itu di sini kan ada kacanya juga nih. Jadi lumayan terang ya. Nih floor plan-nya di per lantai itu tuh kayak kamarnya tuh banyak banget ya guys. Jadi bener-bener kayaknya satu lantai ini tuh kamarnya tuh lumayan banyak. Jadi kayak kamarnya tuh kecil-kecil segini. Tapi desainnya sih menurutku oke ya. Tapi aku juga kurang suka sama layout di ininya nih, apa WC-nya karena bener-bener sempit banget guys. Bahkan sampai tisu aja mereka taruh di bagian atas bukan di samping bawah. Padahal biasanya kan toilet itu tisunya itu pasti di bawah ya dan dia taruhnya di atas. Nah, untuk amenity di toiletnya sendiri kita dapetnya ya gini doang ya, nggak dapet yang gimana-gimana banget karena shampoo sama sabunnya itu sudah di botol gini. Jadi kalian nggak perlu minta-minta lagi untuk sampo sama sabunnya dia udah sediain, terus juga apa sikat gigi gitu-gitu juga udah semua udah disediain. Tapi di sini juga nggak disediain water bottle karena emang prinsipnya mereka itu di sini tuh kayak udah minumnya dari tap water aja. Jadi udah kayak environmentally friendly atau gimana aku juga kurang paham. Dan di samping pintu ini di temboknya tuh ada cantolan untuk gantungin baju atau handuk kalian. Menurutku sih sebenarnya ini worth it untuk kalian tinggalin kalau sama pasangan aja berdua gitu ya karena emang akses dari hotelnya buat kemana-mana tuh cukup bagus dan banyak banget restoran-restoran yang apa bisa kalian coba dan untuk makanannya juga enak-enak daerah sini karena banyak hawker Michelin Guide juga yang terkenal di deket Hotel Mercure ini. Aku rasa kedepannya hotel ini bakalan lebih rame lagi karena apa? Karena ada satu akses MRT yang lewat jalan bawah, jadi lewat jalan bawah tanah gitu dan dia tuh lokasinya bener-bener di depan hotel kita aksesnya. Cuman kemarin pas aku coba ke sana, itu tuh ternyata belum jadi, masih direnovasi. Jadi kayaknya dia lagi bikin akses menuju ke apa MRT stationnya jadi bener-bener nggak bakalan kena hujan gitu sedangkan kemarin kan belum jadi pas kita nginep di sini itu kan sempat hujan ya jadi kita stuck nggak bisa jalan ke MRT karena bakalan basah karena ke MRT-nya kalau misalkan sekarang tuh masih lewat luar lewat jalanan biasa sedangkan nanti kalau ke depannya yang di underground itu udah jadi kalian nggak akan kehujanan lagi. Sekarang kita mau kasih lihat ke kalian tempat gym sama swimming pool areanya ini tuh ada di lantai berapa ya aku lupa lagi tapi ini di lantai bawahnya gitu. Nah untuk tempat gymnya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu besar ya untuk hotel yang cukup kapasitasnya banyak ini kamarnya menurutku gymnya agak sedikit kecil cuman peralatannya sih cukup komplit ya. Nah, ini menuju ke swimming pool areanya. Dia tuh swimming poolnya tuh outdoor dan di depan sini tuh ada kayak apa kulkas yang jualan minuman-minuman gitu dan ini tuh di samping aku yang sebelah kanan ini tuh tempat breakfast area. Sedangkan kemarin kita nggak ngambil breakfast, jadi kita nggak nyobain breakfastnya dan ini pemandangan dari tempat breakfastnya tuh cakep banget ya kayak kita bener-bener ada di city center namanya aja Mercure Icon City Center jadi pemandangannya tuh bener-bener pemandangan gedung-gedung kantor. Kalian lihat deh ini pemandangannya cakep banget dan ini tuh apa kalian kalau mau ke swimming pool area kalian juga bisa minta towel di sini nanti aku bakal tunjukin nih jadi ini aku bingung sih sebenarnya tapi ada beberapa kamar nih yang ada balkonnya dan menuju ke swimming pool gitu viewnya. Pas aku kesini itu kan udah lagi siang-siang ya jadi yang berenang itu sebenarnya nggak banyak. Kolam renangnya sendiri juga bukan yang kecil banget, cukup panjang sih, tapi bukan yang terlalu besar ya guys. Cukup aja sih buat kalian bolak-balik olahraga berenang sih, pasti capek sih. Tapi aku nggak ngelihat ada kayak spesial untuk kids gitu ya, karena aku bilang emang hotel ini nggak kids friendly dan dia juga nggak ada kids club gitu. Jadi emang kayaknya lebih spesialis untuk couple aja atau kalian bisnis trip gitu ya. Jadi dari kamarnya sendiri kan juga udah kecil jadi emang nggak
kids friendly sih menurutku. Tapi semuanya sih overall menurutku hotel ini cukup oke untuk kalian tinggal di Singapura karena lokasinya yang strategis dan juga banyak banget makanan-makanan yang Michelin Guide gitu deket sini meskipun itu di daerah Hawker. Hawker itu udah banyak banget ya guys. Jadi ada Maxwell, terus juga ada Hong Lim, terus juga ada Chinatown Complex. Itu semua walkable dan kalian tinggal jalan kaki aja. Eh, Akses ke MRT juga enak, ada dua line MRT, ada line ungu sama line biru. Pokoknya hotelnya tuh bener-bener strategis sih menurutku. Cuman memang untuk harganya emang lebih ke pricey sedikit karena ini kan Mercure ya. Jadi dibandingkan hotel-hotel budget yang lainnya, ini pasti otomatis lebih mahal. Cuman nggak semahal itu kok, masih oke lah ya menurutku. Secara servis juga kemarin sih kita nggak ada kendala sama sekali ya di hotelnya. Pas check in dan check out itu juga mudah, nggak ada yang disusah-susahin. Terus kita juga sempat claim welcome drink kita karena kita juga member. Jadi welcome drinknya itu kita claim di lobby area itu ada cafe dan kita boleh claim menu-menu yang ada di kafenya gitu. Paling segitu aja review kali ini and I'll see you in my next video. Bye bye.